Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Pada video kali ini kita bahas seputar ya bagaimana DC pinjaman online melacak nasabah. Tetapi di sini di video ini gua tidak hanya menjelaskan, tetapi ya gua mendemonstrasikan bagaimana cara kerja dia melacak nasabah. Ya, sebelum gue masuki videonya, di sini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Yang kedua, bagi teman-teman yang belum like ya video dari channel YouTube Tulis Pinjol, silahkan klik like-nya bro ya, tombol like ada di bawah, tinggal klik aja. Dan bagi teman-teman yang saat ini ya belum join masuk ke dalam grup dari Tulis Pinjol, silahkan kalian gabung saja dalam grup gua, yaitu di Tulis Pinjol. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman juga yang saat ini sedang mencari info tentang pinjaman online terupdate, silahkan masuk saja ke dalam website gua. Itu adalah ya informasi yang gue berikan kepada teman-teman yang saat ini belum paham dan mengerti tentang dunia pinjaman online. Silahkan kalian langsung gabung saja ya bro. Dan untuk video ini ya seperti tadi di awal ya, gue akan mendemonstrasikan bagaimana cara dia melacak nasabah. Tetapi dalam video ini bukan sungguhan DC melakukan pelacakan, tetapi di sini gue hanya untuk memperkenalkan kalian bagaimana cara kerja sadap itu, cara mereka melacaknya. Tapi dalam video ini, dalam mendemonstrasikannya dalam video ini, gua menggunakan metode link. Jadi ketika kalian mengklik link, maka kalian bisa ketahuan lokasinya dan bagaimana cara menjalankan program itu seperti apa. Silakan kalian ya langsung saja masuk ke dalam layar monitor gua. Cus. Oke, kita akan masuk ke videonya. Di sini kalian bisa perhatikan, di sini gue sudah masuk ke dalam ya layar monitor gua, yang dimana di sini sudah pakai Linux. Dan sini kita buka saja langsung ke terminal dan bagaimana cara dia untuk melacaknya. Yang pertama di sini gua sebelumnya sudah download toolsnya, dimana gua naruhnya ya. Oh ya, di sini gua akan percepat sedikit ya, karena untuk instalasinya nggak terlalu penting juga ya. Di sini kalian bisa perhatikan sendiri. Nah, di sini gua akan memulainya. Oke. Kita akan buka. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di sini ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Ya. Ntar gua mana ya? Benar ya? Mana ya? Nah, di sini kalian bisa perhatikan. Nah, di sini ada banyak banget pilihan ya, bro. Banyak kali pilihan ya, pertama di Nerio ya banyak, dan juga bisa di custom juga. Untuk cara untuk melacaknya, untuk di custom juga. Sebenarnya cara ini cara pengkelabuan ya bro, cara pengkelabuan ya. Tapi mungkin kalian bingung ya, yang bagi yang belum ngerti. Tapi bagi yang sudah ngerti mungkin bisa dilewati saja ya. Tapi di sini bagi yang belum nggak ngerti, silakan tonton dulu, nanti gua akan jelasin ya. Nah, di sini gua akan pilih yang simple aja dulu. Gua mau pakai yang mana ya? Gue yang pakai yang contoh Telegram di sini. Ini misalkan di sini gua tulis saja nama grup gua. Di sini hanya pengkelabuan aja, bro. Biar orang itu mau mengklik linknya. Nah, di sini gua pakai mana ya? Oh. Di sini gua tempelkan gambarnya juga. Ya. Di sini hanya untuk edukasi aja bro, bukan untuk beneran. Jadi bagi teman-teman yang mau tiru ya jangan deh ya, ini hanya untuk edukasi aja. Oke, di sini gua untuk servernya ini gua menggunakan Ngerok ya. Jadi kalau misalkan kalau pinjol itu biasanya menggunakan server dari hostingnya dia ya. Di sini gua menggunakan server dari Ngerok ya. Mana ya nih? Di sini server gua ya, server Ngerok gua ini. Di sini gua jadi program ini disambungin ke dalam server ini, server Ngerok. Jadi kalau misalkan kalian punya hosting, bisa saja dihubungkan ke hosting kalian agar bisa dipublikkan secara ya terus menerus ya. Kalau ini kan hanya sementara aja kalau pakai Ngerok. Cuman kalau pakai Ngerok ini gue bisa tampilkan di publik. Oke, di sini gue akan buka. Jadi ilustrasi begini bro, ilustrasi begini. Sebenarnya ini sudah jalan, programnya ini sudah jalan, program untuk pelacaknya sudah jalan ya.
tinggal cari korbannya saja. Misalkan gue seorang DC, nah DC-nya ini mengiming-imingkan kalian yang bagaimana kalian tuh mau mengklik link. Nah ini ya, biasanya DC-DC itu kan suka banget tuh kirimkan link yang bagaimana linknya itu ya bisa kalian bisa tertarik. Nah contoh seperti ini, di sini gua akan mendemonstrasinya saja ya. Misalkan ini linknya seperti ini ya, terus gue buka browser, terus gue langsung mengcopy. Nah pasti setelah gue mengcopy itu tampilan seperti ini bro. Ini contohnya aja ya, contoh misalkan nih tampilan apa gitu, aplikasi pinjaman online, download dan lain-lainnya, misalkan seperti itu. Dan di sini gue akan buka, masih berjalan ya, tapi nanti kalau gue sudah klik, dia akan ngebaca semua alamat lokasi kita ya. Alamat lokasi kita tuh ya semacam kayak IP, perangkat yang kita gunakan dan lain-lainnya. Betul. Di sini gua langsung klik aja, jebret. Sekali gua klik di sini akan keluar notifnya. Ya, nanti kan gua bahas soal link ini, nanti kan gua bahas. Dan di sini juga ada perintah suruh allow yang namanya GPRS kita. Di sini notifnya kita suruh ya mengaktifkan mengizinkan lokasi kita. Di sini gua allow aja ya, Bro. Nah, setelah gua udah klik, di sini akan kebaca juga, akan kebaca. Nah, di sini akan kebaca. Akan kebaca gua menggunakan ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini gua menggunakan Linux. Di sini gua karena gua kliknya di dalam Linux gua sendiri. Di sini linknya public ya, Bro. Siapapun bisa mengkliknya di luar jaringan gua. Ya, bukan satu jaringan, tapi di luar jaringan. Artinya public, bisa gua kirim kemana saya bisa. Itu karena jaringannya sini gua sudah online kan melalui server dari Ngrok. Jadi kalau misalkan kalian punya server menggunakan VPS ataupun dari yang lain-lainnya seperti kayak punya hosting, bisa disambungkan ke sana gitu kan. Di sini gue hanya menggunakan ROG. Nih, ROG gue udah kebaca di sini, kalian bisa lihat di sini tuh ya, udah oke semua tuh ya. Nah terus di sini juga kalian bisa lihat, ini contohnya misalkan handphone kalian. Di sini gue menggunakan perangkat dari komputer gue, dari PC gue, yaitu menggunakan Linux. Dan sini juga IP gue sudah kebaca dan lokasinya Indonesia dan lain-lainnya bla bla bla. Dan di sini ada yang namanya tuh, di sini lokasi kita. Lokasi kita mereka sudah ketahui itu. Ini ya lokasi kita ya, lokasi kita. Ini lokasi yang kalian ketika klik ini akan semuanya mereka dapetin tuh ya. Seperti itu, Bro. Di sini gua tidak terlalu banyak banget menampilkan hal-hal seperti ini karena di sini sebenarnya nggak boleh ya. Cuma di sini hanya untuk edukasinya saja, pengetahuannya saja. Dan begitu cara mereka untuk pengkelabuan bagaimana kalian itu bisa diketahui lokasi kalian. Nanti gua akan sedikit berbagi informasinya juga mengenai hal ini ya. Di sini menurut pengetahuan gue saja yang udah berkecimpung di dalam dunia kayak gini ya, Bro. Oke, sebelum gua men-skip video ini, di sini gua kasih tahu kepada kalian, di sini gua menggunakan ya tools yang namanya Scare. Ya bagi teman-teman yang mau pelajari ini, yang untuk kebaikan, silahkan kalian pelajari aja ini. Dan untuk revonya di sini gua menggunakan revo dari Scare ya, Scare. Ya di sini untuk GitHub-nya seperti ini ya. Ini GitHub-nya. Ya, dan ini cara penginstalan seperti ini, gampang kok. Jadi kalau kalian punya Linux bisa kok jalanin. Tapi bagi kalian yang nggak mau nggak punya Linux gitu atau ribet cara install Linux, tapi gampang bro. Itu kalian bisa saja menggunakan Clone Shell bawaan dari Google. Ya itu sebentar doang. Ya kalian bisa masukin ke Clone Shell. Di sini bro. Di sini gua nggak. Nah di sini bro, kalian bisa daftar di sini aja ya. Nih di sini nih. Kalau kalian nggak punya Linux bisa jalankan di sini bro. Nanti download filenya ini kalian bisa pindahin ke sini ya. Bisa kalian pindahin ke sini. Dan di sini gua nggak mau bahas ini karena ini bukan dari konten gua ya. Tapi bagi teman-teman yang mau coba-coba bisa masuk dari sini ataupun bisa install di Linux. Tapi gue di sini sudah punya Linux tapi gua ya nggak mau di install tapi di sini. Ya jadi itu saja ya informasinya bagi teman-teman yang saat ini takut dilacak sama DC. Tenang bro, di sini gua akan berikan bocorannya juga ataupun juga tipsnya.
Oke, kita akan masuk ke video ke layar utama gua ya, bro. Nah, itu adalah gambaran yang tadi gua sudah tampilkan ya, videonya secara singkat, nggak terlalu detail ya, karena takutnya nanti ya begitulah, banyak orang salah gunain juga ya. Dan bagi teman-teman, nah di sini gua akan satu persatu untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu ya. Yang pertama, tadi gua sudah kasih tahu kepada kalian, mendemonstrasikan bagaimana DC itu benar-benar bisa melacak lokasi kalian. Yang pertama adalah dia metodenya itu nggak jauh ya, nggak jauh dari yang namanya klik link. Nah, itu satu, klik link. Selain klik link, bisa nggak? Bisa. Dari mana? Dari aplikasi yang pertama kalian install. Nah, di saat kalian pertama kali menginstal, mereka bisa dapatkan lokasi kalian secara live loh ya, secara live. Kok bisa? Karena di dalam aplikasi ini sudah ada fasilitas yang namanya GPRS. Jadi ketika kalian mengklik, mengizinkan, kalian nggak ngerti, lalu kalian mengizinkan lokasi kalian, maka mereka bisa dapatkan lokasi kalian secara live ya. Dan bagaimana kalau misalkan aplikasi itu kalian sudah uninstall, apakah mereka bisa tahu lokasi kalian? Mereka bisa tahu lokasi kalian pada saat pertama kali mengklik atau mengizinkan ya, dimana kalian tuh menginstal aplikasinya. Setelah kalian uninstall, itu dia hanya bisa tahu lokasi yang pertama, bukan yang terupdate-nya. Untuk yang terupdate-nya mereka tidak akan bisa tahu, karena mereka sudah kehilangan akses ya, akses untuk melakukan yang namanya monitoring lokasi kalian. Jadi begitulah bro, cara mereka yang melacak lokasi kalian. Selain itu tidak ada bisa bro, selain itu tidak ada bisa. Ya bahkan kalau yang lain-lain ya, yang lain maksudnya seperti kayak selain gambar ataupun selain link, mereka tidak akan bisa bro. Mereka hanya metodenya yang seperti itu tadi aja, itu hanya gambaran kecil saja. Itu gambaran seandainya itu adalah seorang DC ya, bukan benar-benar dari DC, tapi gambaran itu adalah gambaran bagaimana DC untuk melakukan ya pelacakan lokasi. Tapi untuk masalah pelacakan lokasi di sini kalian, ya gue ingatkan sekali lagi ya, jangan terpaku dengan masalah saya akan melacak lokasi kalian. Jangan terpaku dengan kata-kata seperti itu. Kenapa? Logikanya seperti ini bro. Mereka sudah memiliki data lengkap kalian berupa KTP, foto, ya identitas yang lain-lainnya, data diri kalian yang lainnya. Mereka itu sudah tahu, tapi kenapa mereka masih melakukan pelacakan? Sebenarnya untuk melakukan pelacakan ini sangat-sangat repot banget bro, sangat-sangat ribet banget. Kenapa dia harus melakukan yang namanya hal-hal yang benar-benar ribet banget menurut dia? Kenapa dia nggak datang menggunakan sesuai alamat pada KTP nasabah? Seperti itu ya bro. Kenapa dia tidak datang saja gitu loh? Kenapa dia harus melakukan pelacakan? Sebenarnya kata-kata yang dia keluarkan di dalam pesan ataupun telepon yang berkata saya akan lacak segala macam lah pokoknya kayak gitu, itu hanya untuk menakuti kalian saja. Hanya untuk menakuti kalian saja sih bro. Jadi kalian jangan terpaku dengan masalah dia mau lacak, dia mau nyadap. Nanti soal sadap nanti gua akan kasih juga. Di sini topiknya adalah masalah pelacakan. Jadi kalian jangan yang ribet-ribet lah menurut gue ya, sepakai dengan cara kalian pakai fake GPRS. Aduh bro, ribet kayak gitu mah, ribet ya gitu. Sebenarnya tuh kayak gitu tuh kalian nggak ada gunanya, sebenarnya nggak ada gunanya kalian memakai fake GPRS, itu nggak ada gunanya bro. Tapi yang kalian harus waspadai di sini, kalian harus bener-bener hati-hati ketika kalian mengklik yang namanya link ya. Bahaya sekali bro, kalau kalian nggak ngerti itu bahaya. Nanti akan gua sedikit memberikan penjelasan tadi yang masalah link yang tadi di sini kalian bisa lihat di sini. Link ini adalah link dari server dari si ngerok ini. Ya kalau di sini ya, karena gue menggunakan rock jadi linknya aneh, nggak sesuai. Misalkan gini, misalkan gua akan kirimkan link Google, tapi yang nongol itu linknya itu bukan Google. Jadi kayak di semacam di short gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian jangan pernah percaya kepada siapapun ketika kalian disuruh mengklik link. Pokoknya itu aja bro kuncinya. Jangan pernah kalian mengklik link. Apalagi kalian dikirimkan sebuah
file ataupun dokumen berupa PDF, dan bagaimana PDF itu ya berisi malware ataupun berisi virus. Jangan pernah mengklik ataupun mendownload ataupun membukanya dari file PDF, link, gambar, seperti itu. Nanti soal gambar dan PDF nanti akan gue jelaskan juga, dan gue akan sedikit mendemonstrasikan juga. Di sini hanya untuk edukasi bagi teman-teman yang saat ini belum paham dan belum mengerti. Intinya kalian ya, sekali lagi, jangan terpaku dengan kata-kata lacak. Ya, kalian waktu mengajukan pinjaman online itu kan sudah jelas banget mengisi data kalian berupa memfoto KTP kalian. Kenapa dia masih ya mengatakan saya akan lacak? Hal yang lacak-lacak itu sebenarnya hal-hal yang ribet, yang repot banget, bro. Ya, menghabiskan waktu banyak dan membutuhkan yang namanya ilmu analisa. Nggak sembarangan kayak gitu ya. Sebenarnya kalau dia berkata seperti itu, tujuannya hanya untuk menakuti kalian saja. Dan lebihnya kacaunya lagi ya bro, gua banyak member gue tuh katanya dia menggunakan fake GPRS untuk memindahkan atau memforward lokasi dia. Ya, sebenarnya kalau kalian pakai kayak gitu, itu aduh, ya jangan kayak gitu. Jadi kalian tuh pola pikirnya harus bisa dirubah ya. Nggak usah pakai fake GPRS lah. Emang kalian siapa gitu? Emang kalian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum? Kan tidak. Kalian bukan teroris ya kan? Kalian bukan pembobolan data. Orang-orang yang melakukan pembobolan data bukan. Ya. Jadi kalian kan sudah melakukan pinjaman, ya udah biarin. Pada intinya kalian jangan pernah menginstal kembali aplikasinya. Kalau sudah kalian terlanjur install, ya kalian wajib banget menguninstallnya. Selepas dari kalian mau installnya, mereka tidak akan bisa mendapatkan akses dari perangkat dia ke server dia. Sudah tidak bisa bro, karena sudah terputus dengan cara kalian sudah menguninstallnya. Semua rata-rata kayak gitu. Diputus dengan cara menguninstallnya. Ya, lalu bagaimana caranya agar kalian tuh tidak terdeteksi lokasi kalian? Nah, untuk masalah lokasi di sini ya gue sarankan jangan terus-terusan mengaktifkan ya GPRS kalian. Nah, untuk mengaktifkan GPRS kalian bisa mempergunakan ataupun mengaktifkan GPRS itu hanya untuk hal-hal yang penting saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan terus-terusan mengaktifkan GPRS terus, jangan ya bro, karena ya banyak banget faktor yang nanti akan kalian dapati, seperti kalian baterainya boros ya seperti itu, ataupun histori jejak kalian tuh terlalu berceceran gitu, numpuk di dalam Google kalian. Jadi saran gue ya seperti itu, jangan terus-terusan mengaktifkan ya GPRS kalian. Gunakan GPRS itu hanya untuk kebutuhan kalian saja ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ini bukan sesungguhnya, bukan, tapi ini hanya mendemonstrasinya saja bagaimana mereka bisa mendapatkan lokasi kalian secara akurat. Ya, bukan berarti mereka pasti ada cara metode lah untuk melakukan pelacakan. Kalau di sini kan metodenya hanya kirim link, lalu kita dapatkan alamat lokasi dan juga device-nya, seperti itu. Ya, di sini gue nggak terlalu banyak banget untuk membahas seperti ini, karena nanti banyak banget yang salah, yang belum paham ataupun belum ngerti. Jadi di sini gue cicil dulu agar kalian mudah memahaminya, karena kalau hal seperti ini agak bingung ya, agak ribet, pokoknya seperti itulah. Ya, pada intinya mereka bisa melakukan pelacakan yang seperti itu aja. Ya, hanya kirim link. Jadi bagi teman-teman, kalau untuk membuka link di sini gue akan kasih juga bagaimana cara untuk mengecek link asli ataupun link-link palsu, ataupun link yang dimana ini link-link yang tidak sehat. Ya, bagaimana cara untuk melakukan pengetesan ataupun mengeceknya. Oke, di sini akan gua tampilkan juga kepada kalian bagaimana caranya. Gua akan beralih ke layar desktop gua. Nah, di sini gua akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengecek link yang sehat ataupun yang enggak sehat. Contohnya seperti ini, ya. Di sini linknya link sadap ya. Contoh nih, misalkan tadi link sadap namanya. Di sini gua copy saja linknya. Terus kita masuk ke di sini, kalian bisa ini virus total, dan ini bisa kalian gunakan untuk mengecek sebuah gambar, file ataupun link. Kalian bisa menggunakan yang namanya virus total untuk melakukan pengecekan. Di sini gue menggunakan yang namanya virus total, lebih gampang, lebih simpel, dan lebih mudah dipahaminya ya bro. Di sini kan ada pilihannya untuk gambar, link ataupun yang lainnya, ada bisa di sini. Kalian bisa
scan file aplikasinya ataupun gambar ataupun PDF, bisa di sini untuk melihat apakah file ataupun ini ya sehat atau tidak. Di sini gua klik pada bagian URL. Di sini gua akan pastekan link yang tadi di sini dan gua akan mengeceknya. Kita akan cek mana ya. Oke, sudah jalan. Di sini sudah nyeken dari Piristotal, sudah mulai menyeken dari URL link dari apa tadi ya, yang tadi gue buat ini ya. Kita lihat dulu, kita lihat apakah link ini sehat atau tidak. Ditunggu saja sebentar, kita lihat hasil scan-nya seperti apa. Oh, ya kan, di situ kalian bisa lihat ya bahwa link ini yang tadi misalkan di DC lah kirim kemana gitu kan, bahwa di sini link ini walaupun dia menggunakan HTTPS tapi isinya itu bahaya bro. Jadi jangan terpaku dengan HTTPS-nya saja, tapi lebih baik kalian cek dulu linknya. Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini gua scan dari link yang di sini ya, yang tadi gua sudah buat. Nah, terus di sini ada notifnya juga. Nah, di sini bahwa linknya ini berbahaya ya bro, dan ini virusnya namanya malicious ya. Dan di sini juga ada keterangan detailnya bahwa antivirus dari si web ini, dari cache apa nih namanya, gua pokoknya seperti itulah. Nah, sini kebaca namanya phishing ya, tuh nama virusnya malicious. Di bawahnya lagi kita cek lagi apakah ada lagi. Nah, ternyata yang kebaca yaitu ya bahwa link ini adalah mengandung virus, nama virusnya malicious. Bentar nih, kok ini ya putih semua. Nah, oke. Seperti itu ya bro. Nih, terus kita lihat detailnya. Bentar, agak nge-lag bro. Bentar, agak nge-lag. Nah, itu. Nah, terus kita buka detail. Bentar, agak nge-lag. Nah, kita lihat detailnya di sini ya. Detailnya di sini menggunakan IP address-nya bla 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 bla, karena nih IP address ini IP address dari berasal dari si ini loh. Si ini server dari ngeroknya ini, lokasinya servernya ini ada di mana ya, negaranya di negara Asia Pasifik ya, regionnya ya, seperti itu. Nah, terus lanjut lagi bro ya. Untuk linknya seperti itu, kalian bisa lihat ya. Ntar nih agak nge-lag nih, gue mindahin buka-buka yang lainnya agak susah. Nah, di sini untuk outgoing linknya itu tampilannya ya seperti ini, link resmi dari Telegram. Makanya di sini tampilannya seperti ini dulu, tampilan luarnya seperti ini dulu, dan link ini mendirekkan ke dalam situs web dari Telegram resmi ya, yang di ORG-nya. Nah, kalau gua klik di bagian ini, nanti akan direct ke resmi dari Telegramnya. Tuh, resmi kan, langsung directnya tuh resmi ke Telegramnya, seperti itu. Makanya outgoingnya aja makanya ini nih, outgoingnya nih, karena pada dasarnya tadi gue sudah buatkan itu untuk link ini yang pengkelabuannya ya namanya Telegram. Nah, terus lanjut lagi ya bro, lanjut lagi, ada lagi gak yang lain-lainnya? Nggak ada ya, cuman ini aja ya. Nah, jadi bagi teman-teman seperti itulah cara untuk mengecek link asli ataupun link palsu, ataupun link beneran ataupun link bohongan gitu, seperti itu. Dan untuk Piristotal ini juga bisa kalian gunakan untuk men-scan file dari APK dari aplikasi pinjol. Kalian bisa gunakan itu, apakah itu bahaya atau tidak. Kalau gue biasanya seperti itu. Dan bagaimana caranya lagi? Kalau gue di sini ya, kalau bagi teman-teman di sini kalian memiliki handphone untuk membuka link, gue sarankan kalian menggunakan yang namanya seperti ini nih. Ini modenya nih, privat. Kalian menggunakan browser privat dan kalian menggunakan yang namanya VPS ya, agar alamat asli kalian tuh tidak diketahui ya.
Kalau gue di sini menggunakan proxy, ya jadi kalau gue menggunakan proxy ini lebih aman juga. Tapi bagi kalian yang menggunakan VPN, silakan menggunakan VPN, aktifkan VPN-nya dan gunakan VPN itu hanya untuk kebutuhan kalian saja. Jangan terus-terusan diaktifkan VPN-nya, karena kalau VPN itu juga nggak bagus juga untuk kalian berselancar di internet. Apalagi kalau kalian membuka m-banking menggunakan ya jaringan dari VPN, itu tidak boleh banget ya bro, jangan ya bro. Jadi jangan menggunakan VPN di saat kalian login ya m-banking kalian tuh, jangan. Di sini hanya untuk pengatasan saja linknya. Jadi kalian buka saja linknya di sini, pasangkan di sini aja bro. Jadi ini nah terus kita coba cek lagi ya. Jadi seperti itu bro ya, seperti itu aja lah. Jadi menggunakan yang namanya browser privat, di sini baru kalian mengaktifkan VPN kalian. Jadi untuk mengetes saja ya, untuk mengetes apakah link ini link bahaya atau tidak. Untuk mengetes tadi juga gunakan saja juga, yaitu menggunakan virus total ya. Jadi mungkin itu saja videonya yang gue bisa sampaikan mengenai hal-hal yang berbau dengan lacak melacak ya. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut yang namanya lacak melacak. Nggak ada guna DC sebenarnya untuk melakukan ya namanya lacak melacak. Mereka nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini telah bayar belum gagal bayar, tetap semangat, lanjutkan galbay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.